Allah perintah kepada Nabi Muhammad membentuk organisasi besar namanya umat. Organisasinya itu namanya umat. Umat apa itu? Umat yang disifati oleh Quran wasaton, yang cerdas, yang moderat. Oleh karena itu kita tidak bisa wasaton kalau tidak cerdas. Bisa wasaton kalau cerdas. Tidak wasaton, tidak usah cerdas. Tinggal Allahu Akbar masuk butuh cerdas. Takbir kita masuk cerdas. Kafir, Kang Firza. Gak usah cerdas gitu. Yang bisa wasaton harus cerdas. Yang tidak cerdas, ayo kita ikut yang cerdas. Para sahabat radhiyallahu anhum, gak usah cerita Rasulullah lah. Ketika menyebarkan Islam ke timur, ke Persia, menyaksikan ada bangunan tinggi 10 meter, 12 meter di Madinah Mekah, nggak ada itu. Sahabat pada saling bertanya, mana apa ini? Apa ini? Di Mekah nggak ada, di Madinah maafi. Apa ini? Setelah dilihat di atasnya ada api, apinya disembah. Itu agama Zoroaster. Kitab sucinya Avesta Sandinista, nyembah api. Kata sahabat, ada yang jawab, oh hadhihi manaroh, tempatnya api nih. Manaroh, tempatnya api nih. Terus gimana? Apinya dibuang, bangunannya dilestarikan untuk monumen masjid. Cerdas nggak itu? Itu namanya gabungan antara agama dan budaya. Nanti sampai pada Islam Nusantara nanti. Butuh cerdas. Kalau nggak cerdas nggak usah ikut ngomong, nanti salah semua. Itu ke timur. Kemudian ke barat, perbatasan Romawi, menjumpai bangunan mewah megah, istana, aula-aula orang kaya, gereja, pakainya kubah. Di Madinah maka nggak ada itu bangunan pakai kubah itu. Setelah masuk ke dalamnya nggak ada tiangnya, kan pakai kubah. Kata sahabat, kita tiru supaya sholat softnya tidak putus, tidak terhalang oleh tiang. Jadi masjid pakai kubah dari Romawi, masjid pakai menara dari Persia. Bukan dari Makkah, bukan dari Madinah. Itu namanya agama dan budaya. Nah, ketika Islam dibawa ke Nusantara ini, kalau mendongeng rinci 2 tahun ya, nggak selesai 2 tahun. Bagaimana para aulia, para wali songo, terutama dari sebelumnya, menyebarkan Islam beda dengan di Timur Tengah. Islam masuk ke Irak dengan perang besar namanya perang Al-Qadisiyah, di bawah komandan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menang. Islam dibawa ke Suriah di bawah pimpinan Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Islam masuk Mesir di bawah komandan Amr bin As. Semuanya dengan peperangan. Akan masuk ke Yaman, masuk Bahrain, dan semua dengan perang semua itu. Tapi Islam yang masuk ke Nusantara, ke Indonesia dan sekitarnya ini, biduni damin wala harbin wala tahdiyat. Tidak ada konfrontasi senjata, biduni silahin wala harbin wala dima. Tidak ada pertumpahan darah. Dengan apa tulisan? Dengan kecerdasannya para wali yang melahirkan budaya yang unggul, yang luar biasa. Pertama yang bawa Islam kemari, atau pedagang-pedagang Persia, kalau pergi ke Jawa 100, pulangnya tinggal 50. Yang 50 itu mati. Berangkat dagang ke Jawa 50, yang pulang 30, 20 mati. Ini ada apanya di Jawa nih? Maka penguasa Persia sana mengutus Kiai Haji Syekh Subakir yang kuburannya di Wajo. Yang benar di Wajo, bukan di
bukan di Magelang, di Tidar bukan pula di mana lagi, ada lagi. Syekh Subakir kata, yang berada di Wajo, Mas. Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa, jumpa dengan Ratu Kalingga, Ratu Sima, kerajaan Kalingga di Jepara, Ratu adil yang sangat adil. Ternyata di Jawa teh seueur dedemit, seueur jurik. Saya jurik dedemit, malah berkayangan tuyul, babi ngepet. Makanya pedagang-pedagang Persi kalau datang berangkat ke sini 100, pulang 350, tinggal 60, mati banyak. Maka Syekh Subakir berusaha keras dengan segala kekuatan spiritualnya, terutama menyingkirkan makhluk-makhluk jahat yang ada di Pulau Jawa, dirantai dan dibuang ke Laut Selatan. Baru aman itu. Percaya silahkan, tidak nggak apa-apa. Didongeng aja kok. Datang lagi ulama besar namanya Syekh Riasiddin yang terkenal dengan panggilan Mbah Wasil. Kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Dan berteman dengan Raja Doho Kediri namanya Joyo Boyo. Beliau membawa kitab bahasa Arab namanya Kitabul Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Joyoboyo dengan bahasa Jawa, diajarkan, ditulis oleh Joyoboyo, terjemahannya itu jadilah ramalan Joyoboyo yang pada hakikatnya berasal dari kitab Arab Kitabul Asrar yang diajarkan oleh Mbah Wasil Bahri Asidin dari Nisabur, dari Persia, dari Nisabur. Sedikit tentang itulah sejarah latar belakangnya dulu. Kemudian mulailah agama Islam tersebar di pantai-pantai 1000 orang, di Banten 1000 orang, di Malaka 1000 orang, di Surabaya kebanyakan pedagang pendatang, bukan orang asli, pendatang Cina, pendatang Arab, pendatang Persia, orang Islamnya itu. Mulai tersebar setelah ada pesantren. Pesantren pertama yang berdiri di Jawa, yaitu di Jawa Barat, Syekh Hasanuddin ahli qiraah, maka disebut dipanggil Syekh Kuro dari Cina, di Rengas Dengklok, Kerawang, namanya apa? Syekh Kuro, Rengas Dengklok, Hasanuddin dari Cina sebenarnya. Nah, itu pertama kali ada pesantren tahun 1410. Tahun 1410 ada pesantren. Belum ada Wali Songo belum. Raja Prabu Siliwangi mendengar ada agama baru, berangkatlah dari sekitar Kawali barangkali ya. Kalau saya Kawali, pusat Pajajaran teh, agamanya Buddha. Berangkat ke Rengas Dengklok, bawa pasukan, saya bunuh kiai itu. Orang ajar bawa agama baru. Sampai di sana di Rengas Dengklok ada kutilang sedang baca Quran, kuning tinggi langsing, suaranya merdu, lagunya enak, kutilang lagi, Insya Allah. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa, kepala pelabuhan Cirebon. Pokoknya Cirebon semua kalau belum pasnya, terkait Cirebon. Prabu Siliwangi pun carirat yang tadi mau membunuh Syekh Kuro. Jangan membunuh, malah klepek-klepek. Lihat kutilang tadi, langsung melamar. Untuk saya saja Syekh, ya silakan. Ya masuk Islam, udah masuk Islam, cepat. Ya sebentar, ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya Kiai? Tasbih. Udah saya cari gampang. Gak ada di sini. Di mana? Di muka sana. Udah saya pergi ke sana. Udah gak sabar, udah gak kebet banget itu. Keluar dari rumahnya Kiai Syekh Kuro, hong. Biasanya kalau bilang hong, terbang biasanya. Macet. Hong, macet. Hong, gak bisa terbang. Oleh Kiai Kuro diketawain, kamu sudah Islam. Kalau mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, dengar dia, belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang. Tidak lama datang bawa tasbih. Maka kawinlah Raja Siliwangi
yang sudah masuk Islam itu dengan Siti Subang Larang binti Ki Gede Tapa. Konon katanya murtad, malam yang benar mana? Konon katanya murtad setelah kawinnya. Tapi yang jelas punya putra yang luar biasa, yaitu Prabu Kian Santang, Sunan Rahmat Suci atau Ki Garantrang, Ki Setra yang kemudian di Sumedang. Jadi Jawa Barat ini, makanya dari Jawa Timur makanya Jawa Barat juga Jawa Timur. Prabu Kian Santang inilah yang mengislamkan seluruh Jawa bagian barat, kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping tetap agama Karuhunan Sunda Wiwitan. Dengan Islamnya Raja Siliwangi, Pajajaran bubar menjadi kerajaan Islam Cirebon, Banten, dan seterusnya. Ini dikasih tahu ini, kalau nggak ringkas 2 tahun. Dikira gampang, Masya Allah, baca sejarah ini. Mau sampai bacanya tiap hari baca cuma mujibatul husni arba'atun iltiqaul khitanaini wa illam yunsila. Bulan balik itu bacanya wajibnya mandi ada 4. Nomor 1 ketika 2 perkakas ketemu walaupun gak muncrat. Belum perlu terus lagi. Nah, itu pesanan pertama yang ada di Jawa Barat tahun 1410. Raja Cina mengirim utusan menghadap Raja Kertanegara Singosari Malang yang diutus Muslim beragama Islam, namanya Mengke. Oleh Raja Kertanegara dipotong telinganya, kurang ajar gak itu? Tamu dipotong telinganya kayak Presiden Gaddafi. Ayatullah Musa Aswad dari Lebanon 30 orang bertamu di Libya, kritik, gak pulang sampai sekarang. Di mana kuburannya itu? Sejak tahun 79. Khashoggi juga gak pulang nih, Jamal Khashoggi nih. Itu biasa di Timur Tengah, itu biasa, gak usah heran. Nah, pulang dari Jawa, lapor ke rajanya sana, marah. Tahun kemudian pasukan Cina kirim Raja Cina kirim pasukan 20.000, pasukannya Muslim dan non-Muslim, tapi komandannya 3 jenderal Muslim semua, Zipi, Kausing, Ikamise. Sama nggak? Kenapa udah? Sulit ngapalin, sulit. Sampai di Malang, Singosari, kerajaan Singosari sudah kaya, sudah uweh, atas uweh. Atas kaya. Nah ini. Dari pasukan Cina mau balas dendam ke Singosari, Singosari yang teraya jumpa dengan seorang pemuda namanya Raden Wijaya. Itu pasti dari Cirebon. Karena kalau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Wijoyo. Wijaya, Cirebon. Diaku aja dulu, nanti gampang selamatnya, gampang urusan belakangan, benar apa enggak. Namanya Wijaya coba. Coba kalau dari Jawa Tengah, Wijoyo mesti. Wijaya. Kata Raden Wijaya, pemuda itu masih muda. Bapak, sini mau balas dendam pada Kertanegara? Iya, sudah nggak ada. Dikalahkan oleh kerajaan Doho Kediri. Jadi kalau mau balas dendam, ayo Doho Kediri kita serang. Ya monggo. Doho diserang, bubar, berdirilah kerajaan Majapahit. Raja pertama Brawijaya V menggunakan pasukan Cina. Artinya apa? Ada begitu berdiri kerajaan Majapahit, sudah ada orang Islam di dalam kerajaan Majapahit. Nah, ringkas cerita ini. Yang kata Wijaya kayaknya. Ada ulama besar dari Samarkand, namanya Syekh Ibrahim, mendarat di Tuban, di kecamatan Palang situ mendaratnya. Sekarang berada di situ. Membawa 2 anak, namanya Ali Murtadha dan Rahmatullah. Rahmatullah nanti akan menjadi Sunan Ampel nanti. Dan bawa ponakan namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah nanti akan masuk ke istana Majapahit. Di sana ada bibinya. Nah ini Brawijaya kelima punya istri, Raja Majapahit kelima punya istri kurang lebih 600 istrinya. Gak apa-apa, jangan ketawa. Kalau sekjen pinggangnya bisa patah itu. Satu aja berpatah. Istrinya 600.
Di antara istrinya ada muslimah dari Cina, namanya Subaci, atau kita kenal Dewi Retno. Bukan atau Masudi, bukan, itu lu itu sih. Nah, ringkas cerita, disitulah antara Dewi Retno dengan Abu Hurairah tadi sudah mulai bisik-bisik. Ayo, nyebarkan Islam yuk. Ayo. Kita ini pelan-pelan ya, pelan-pelan hati-hati nih. Nyebarkan Islam yuk, ayo. Dan menurut fakir betul sakya ini, muslimah kawin raja Hindu, gak sah itu. Tapi dihikmatin ya Rasulullah, la ya'lamu illallah. Ada hikmahnya. Dengarkan aja. Fakir itu bisa dilompat oleh hikmah. Tapi jangan coba-coba lu yang masuk undang-undangan. Rahasia Allah lah. Punya anak laki-laki namanya Jinbun. Anaknya maklum ibunya Cina, nakal. Diusir dari istana. Keluar dari istana, jalan ke timur, masuk ke Ampel Denta, Surabaya, bertamu pada Syekh Rahmatullah Ibn Ibrahim As-Samarkandi atau Sunan masuk Islam. Si Jinbun itu diganti namanya Abdul Fattah, belajar Islam 5 tahun, matur pada gurunya, Syekh, saya anak raja harus jadi raja, saya anak penguasa harus jadi penguasa. Ya sudah, kalau itu saya doakan, saya dorong, nanti saya konsultasi dulu ke cabang-cabang. Udah maju aja, maju. Ringkas cerita, berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, putra Brawijaya V. Setelah anaknya jadi raja Islam, bapaknya kebakaran jenggot, kebakaran kumis, enggak jenggotan enggak ada. Kaget, anak jadi raja Islam. WA karena yang satu, Prabu Sriwijaya, namanya Aryadilah di Palembang sana. Maksudnya namanya bukan Palembang, namanya Pukang, bahasa Cina. Pukang ternyata pelabuhan besar di Palembang. Nah, Jinbun jadi raja Islam, bagaimana pendapat kamu? WA-nya di reply, yang terhormat, mohon maaf ayahanda, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah, tapi Fatahillah. Kaget bapaknya, di dua-dua anak raja Islam semua. Lama-lama orang Jawa berbondong-bondong ikut Demak. Karena kalau ikut Demak dipanggil santri. Santri itu bersih, budi pekerti luhur, tepat janji, nggak pernah bohong, terima, orang kelakuannya baik, santri dulu tapi. Kalau santri sekarang, tadi tuh katanya tadi yang karomanya udah hilang, kurungan ayam tadi. Kalau santri sekarang sudah nggak punya karomah karena sudah sering bikin proposal. Itu nanti kita nggak berguran nih. Di kitab Isra Mi'raj, Rasulullah Mi'raj, jumpa lihat ada orang tinggi besar bangun dari kuburan, daging mukanya nggak ada, tinggi besar tapi nggak punya daging di mukanya. Rasul tanya pada Jibril, "Man huwa Jibril?" "Oh, ini umat panjenengan, itu umat engkau yang rajin bikin proposal." Yang rajin minta-minta, itulah bukan rajin minta-minta, dan pasti harus soal. Itu makanya nanti bangun dari kuburan gagah tinggi tapi mukanya tidak ada dagingnya. Yang merasa sering bikin proposal harus hati-hati loh. Bangun dari kuburan propos mukanya, hati-hati. Nah, makanya kalau punya wakil presiden gak usah bikin proposal, ada anggaran ada, misalnya sekian. Orang Jawa ikut Demak karena kalau ikut Demak merasa dikongke, merasa apa? Dihargai. Nih contohnya, ini mohon maaf kalau orang Sunda ya, ini Jawa. Di Hindu, sana Hindu bukan Buddha, kalau Pajajaran Buddha, agak ijaliter kalau Buddha, agak ijaliter. Kalau Hindu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Varya. Masih ada lagi yang nomor 5 itu apa itu? Tak, namanya apa itu? Enggak, ada lagi nomor 5. Nah, kata ingsun itu aku, itu hanya untuk Satria, raja itu ingsun. Kalau orang kecil, kita ini nggak boleh ngomong ingsun.
Sekali ngomong isun takut Satpol PP. Ngomongnya apa? Kaulo dalem, kaulo alit, budak kecil, sampean dalem. Aku adalah debu di kakimu, debu yang ada di kaki Anda. Itu artinya sampean dalem. Makanya sampai sekarang Raja Hamengkubuwono Jogja itu kalau lima rakyat mencium apa ya? Rakyat Jogja nyium apa? Dengkul, bukan nyium tangan, dengkul, lututnya dicium sampai sekarang. Karena rakyat ini cuma kaulo alit sampean dalem. Nah, begitu kiai-kiai atau ulama wali songo mengajarkan Islam, nawaitul wudu'a, niat soko ingsun ambil air wudu, usolli fardhu dhuhri, niat sholat soko ingsun sholat duhur, nawaitu soma godin, niat ingsun puasa. Orang Jawa kaget, di seumur-umur nggak mungkin menggunakan kata ganti ingsun kalau tidak masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan bisa ngomong ingsun. Akhirnya berbondong-bondong masuk, wa'aitan nasadkuluna fi dinai tanpa peperangan. Itu contoh saja itu. Banyak kalau saya contohkan banyak. Kalau mau ini baca buku sendiri ya. Saya dapat belajar baca sendiri. Nggak murah-murah amat disebarkan ini. Nah, kiai jalan-jalan. Jalan-jalan ada orang sesajen nasi sekepel taruh di pojok rumah. Apa ini Pak? Mengusir jahat. Dedemen perkayangan babi ngepet supaya lari lah. Supaya larinya cepat, potong kambing 1, masak nasi 15 kilo, masak beras. Nurut dia. Setelah itu lapor kiai, sudah 30 piring nasi, 30 piring mangkok gulai, ditaruh di pojok mana deh? Bukan taruh di pojok, tapi dimakan oleh tetangga teman, terutama fakir miskin terutama. Sebelum makan, minta pada Allah dulu, pada Tuhan. Apa? Minta kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen tapi sudah. Itu cara dakwahnya begitu, cara dakwahnya. Ya Allah. Nah, budaya-budaya yang ada ini oleh Wali Songo dilestarikan, tidak dibuat, kecuali kalau yang bertentangan dengan syariat seperti bin Marat lah tentunya. Kalau main-main judi itu dilarang. Selama tidak bertentangan syariat Islam, dijadikan infrastruktur agama, budaya itu. Selamatan medianya dari Hindu, tapi isinya tahlil. Apalagi syukuran lautnya dari Jawa, budaya Jawa, tapi di sini istiwota. Beduk tanya untuk ya, alat-alat untuk joget-joget, untuk goyang kerawang, barangkali goyang kerawang kira-kira. Enggak, sekarang jadi tanda masuk sholat. Ya Allah, itu namanya budaya menjadi infrastruktur agama. Agama diperkuat dengan fondasi budaya. Itu yang Islam Nusantara. Silaturahimnya agama, mudiknya budaya. Sholatnya agama, baju batik, sarung kopiah hitamnya budaya. Paham betul? Paham betul? Batik untuk sholat bagus. Yang konyol, yang mau ngomong goblok saya kasihan. Gamis untuk demo, yang konyol itu. Kalau gamis ada apa? Gamis untuk sholat bagus. Ini gamis untuk demo, yang konyol itu. Kalau saya enggak, batik untuk ngaji, untuk zikir, Al-Quran, sarung, budaya untuk agama. Itulah yang saya maksud Islam Nusantara. Itu semuanya tinggal kiaskan sendiri apa saja silakan, apa saja. Hal bihalal juga Nusantara itu nggak ada hal bihalal. Jadi apa artinya? Teologi kita Arab, rukun iman 6 dulu dari Arab, Nabi kita Arab, Quran kita Arab, ibadah kita, syariat ritual kita bahasa Arab, sholat. Tapi budaya kita tidak budaya Arab. Kenapa? Karena budaya kita lebih mulia daripada budaya orang Arab. Saya 13 tahun setengah di sana, saya tahu persis budaya Arab. Kami nggak pernah lama di sana, nggak tahu. Nah, yang saya tahu ini, yang saya tahu.
Anak muda lewat di depan orang tua di Arab, ada nggak permisi? Ada nggak? Budaya itu. Kita permisi budaya itu, mohon maaf, punten. Di budaya di Arab kan. Adik panggil kakaknya di sini apa? Kak, Mas, kakak, abang, kakak, Arab tidak ada kak tidak. Panggil namanya saja. Nah, lagi sholat lewat depan orang sholat ada ragu-ragu nggak? Orang Arab ragu-ragu. Bahkan kita lagi sujud dilangkai kepala kita. Di Indonesia senakal-nakalnya, kurang ajarnya pemuda Indonesia nggak akan berani melangkai kepalanya orang sujud. Di sana hanya masalah kecil, mudah perang bertahun-tahun. Perang Fijar, Rasul masih umur 14 tahun pernah membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Itu 40 tahun perang Fijar. Gara-gara ada tamu, ontanya dicuri disembelih. Itu antara yang punya rumah, si majikan yang punya tamu itu dengan yang mencuri, suku yang mencuri. 40 tahun perang. Namanya perang Fijar. Rasulullah mengalami itu, bantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya masih 14 tahun. 40 tahun hanya gara-gara onta dicuri, dipotong ontanya tamu. Di kita alhamdulillah pilkada panas selesai. Muktamar NU panas sudah 800. Nggak usah nuntut lah, saya biasa. Itu budaya kita. Di sana nih sekarang nih di Irak sholat Jumat baru Jumat ini jamaah sholat Jumat, keluar dari sholat Jumat yang ini bermarkas di sana, yang ini bermarkas di sana, jam 2 perang sudah habis, baru saja sholat Jumat bersama, keluar jam 2 perang antara jamaah sholat tadi. Itu di Irak, percaya di Irak itu. Maka sampai sekarang di tahun 2006 sudah kurang lebih 1,5 juta nyawa meninggal. Bom di masjid, di rumah sakit, di sekolah, di kantor, di pasar, di jalan. Apa mau Indonesia seperti itu? Tidak. Budaya kita lebih mulia daripada budaya Arab. Suriah sudah 500.000 nyawa menghilang. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, mufassir kabir, ulama sepuh, lagi ngajar di masjid dan mulai nggak bicara politik, enggak, lagi ngajar tafsir, dibom, mati semua. Apa mau Indonesia seperti itu? Budaya kita tidak menerima seperti itu. Berarti budaya kita lebih mulia. Oleh karena itu Islam Nusantara, Islamnya Arab, teologinya Arab, syariatnya Arab, budayanya Nusantara. Ada khotib di Sumatera Barat, khotib Jumat. Saya hampir mengejak orang Islam kita murtad dengan Islam Nusantara. Saya ketawa aja. Kalau saya jawab, nanti sama gobloknya nanti. Dan saya jawab. Nah, beliau khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Yang Nusantara itu goblok. Paham tak? Khutbah Jumat pakai bahasa Desa Nusantara itu. Angkat nikah pakainya, saya nikahkan putri saya Zainab kepadamu wahai Ahmad dengan mas kawin 1 juta. Desa Nusantara itu. Tante, kalau mau Desa Nusantara khutbah bahasa Arab, ayo semua pasar semua, jangan bahasa Indonesia aja. Nanti sebenarnya ceramahnya lah sebelum atau sudah sholat Jumat baru. Pak uak saya ke Umar kakaknya ibu nggak mau terjemah dalam khutbah, nggak mau. Dan nggak panjang, udah itu nggak usah panjang. Usia keluar sebita Allah Taala subhanahu alimah. Oleh nama Allah hakku khotib selesai sudah, doa sudah selesai, nggak panjang. Panjangnya nanti ceramah sebelumnya adzan atau sudah sholat. Silakan bahasa Indonesia, silakan. Khutbahnya bahasa Arab, itu yang sebenarnya seperti itu. Akad nikah bahasa Arab. Selama bisa bahasa Arab, si pengantinnya, ayo belajar di pojok sana. Jawa yang benar ya, mobil itu, tazwi dan kaha, linafsi bil mahlumat itu, kan belajar dulu, yang fasih. Kalau selama masih bisa diajarkan atau dipelajari. Nah, itulah yang saya maksud Islam Nusantara. Puncaknya nih, ini waktu udah sore nih, puncaknya aja ya. Puncak Islam Nusantara adalah
cara berpikirnya Hadrati Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Tadi sudah saya singgung sana. Tidak ada ulama sedunia seperti Mbah Hasyim. Agak, kalau tadi nggak rinci, sekarang agak rinci. Tahun 1915 Islam masih dipimpin oleh Khalifah sentral Turki, Khalifah Utsmani, Ottoman. Tapi wilayah-wilayah sudah dijajah semua oleh penjajah. Kolonial didirikan kesepakatan antara Sikis dan Picot. Perdana Menteri Inggris Sikis dan Perdana Menteri Prancis namanya Picot, terkenal dengan kesepakatan Sikis-Picot, yaitu berdirinya imperial dan kolonial. Maroko, Aljazair, Tunis, Suriah, Prancis. Mesir, Sudan, Irak, Inggris, Libya, Italia, Indonesia, Belanda. Nah, jadi Khalifah ini karrajulil marid, the sick man, seperti orang sakit ini. Wilayah dari kuasai penjajah, tinggal Khalifah, nggak ada lahuna wala quwata. Yai Hasyim Asy'ari ma'rifat. Hasyim Asy'ari ini nanti Khalifah akan bubar, dan kalau Khalifah bubar, khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri. Sebelum terjadi, nanti Indonesia pun akan menjadi negara sendiri yang lepas dari khilafah sudah tidak ada. Maka jangan sampai Nusantara ini atau pada Indonesia ya, Jawa ini jangan sampai menjadi negara sekuler, negara ladinia. Harus harmonis antara semangat kebangsaan nation dan semangat agama. Keluarlah jargon dari beliau, bukan hadis. Banyak sekali yang salah. Allah, Rasulullah bersabda, mencintai itu bagian dari iman. Bukan hadis, SAG. Biasa SAG ini biasanya nih. Keluar perguruan tinggi Islam swasta, kuliahnya cuma dengan Sabtu sore, dosennya sering sakit, dianya sering bolos. Bukan hadis SAG, itu sabdanya Hasyim, Hasyim. Nas, ini terjemahannya saya, beliau sih ngerti apa enggak terima gitu. Nasionalisme bagian dari iman. Artinya Anda Muslim harus nasionalis, Anda nasionalis harus beragama. Artinya Anda Muslim harus nasionalis, nasional harus Muslim atau harus beragama. Kalau tak saya harus Muslim. Itu betul. Man qatala man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negaranya mati syahid. Itu Hasyim Asy'ari. Benar, tahun 24 khilafah Turki bubar. Semenjak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sistem khilafah bubar tahun 1924. Tidak Sayyidina Abu Bakar. Bubar. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman dengan keluarganya. Yang membubarkan khilafah adalah Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk artinya guru besarnya bangsa Turki. Atta itu guru besar. Atatürk. Nah, berdiri Turki modern. Nah, yang lainnya gimana sih? Gimana? Mesir dan wilayah-wilayah Aljazair itu gimana? Kan wilayah Turki. Karmu kono. Benar. Pemahamannya wae lan teuing lah. Kumaha teuing maneh lah. Yang penting Turki modern berdiri. Wilayah-wilayahnya kumaha? Kumaha maneh wae gen. Jangan tahu wes. Tahun 25 ulama-ulama kumpul di Al-Azhar Mesir, dari India, dari Arab, Afrika, ingin mendirikan khilafah. 2 hari 2 malam tidak sepakat. Apa kriteria syarat rukun orang bisa jadi khalifah? Syaratnya harus apa? Siapa orangnya? Kalau sudah ada yang melantik, yang mengesahkan, siapa majelis yang lebih tingginya nanti? Di mana adanya? Kalau sudah, ibu kotanya di mana? Itu 2 hari 2 malam para ulama waktu itu ittafaqu ala alla yattafiqu. Paham tak? Ittafaqu ala alla yattafiqu. Sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan. Gak ada keputusan. Nah, di tahun 25 itu. Tahun 28 persisnya tahun 30 berdirilah pertama kali ada partai politik di Arab, namanya Partai Ba'ath. Apa? Ideologinya nasionalis, sosialis, sekuler. Watoniyah,
Latinia, Istirokia. Yang mendirikan siapa? Orang Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Nggak tahu sejarah kita, Masya Allah, nggak tahu sejarah belas. Menggembleng pemuda-pemuda Arab, digembleng nasionalis, sosialis, lawan penjajah, rebut kemerdekaan. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Toha Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Suriah, Al-Karim Qasim, Hafid Asad, Al-Khaddam, Ali Sayyid. Dari Mesir, Zagar Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Jazair, Harib Umadian, Budia bin Bella, Syadul bin Jadid. Dari Libya, Abdul Salam Jalul, Tunis, Habibur Weba, Sudan, Ja'far Umeri. Semuanya sosialis. Ini semuanya nih politikus aktivis sosialis, sekulerisme. Nah, saya paham ya. Tahun 35 berdirilah partai Islam pertama di negara Arab itu, seluruh Arab itu. Namanya Ikhwanul Muslimin. Pendirinya namanya Syekh Hasan Banna, orang Maroko tapi tinggal di Mesir. Beliau sufi, ulama besar, sufi, mu'tadil, mutawasid cara berpikirnya. Ya, ulang berpikirnya itu. Nah, tapi tahun 40-an, 42 lah kira-kira, aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri. Waktu itu Raja Farouk, Perdana Menteri namanya Najrossi, dibunuh oleh aktivis Ikhwan. Mati. Syekh Hasan Banna menangis. Bukan ini yang saya maksud, bukan ini berjuang, bukan begitu cara kamu mendirikan umat Islam. Itu kamu bukan bunuh Najrossi, bunuh saya kamu itu. Ternyata tahun 42 Hasan Banna terbunuh. Nah, paham ya? Hasan Banna mati. Muncullah tokoh-tokoh Ikhwan Muslimun. Pimpinan paling besar namanya Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Zaki Muhandis, Al-Ashmawi, Hasan Hudaybi, Umar Timsani, Yusuf Kordowi, Hasan Turabi, Sa'id Hawa, dan seterusnya. Sayyid Qutb menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq. Apa namanya? Isi buku itu begini. Kalau ulama-ulama lain dan mufassir mengartikan lafal jahiliyah itu primitif, buta huruf, bodoh. Sayyid Qutb enggak. Mahiyal jahiliyah menurut Sayyid Qutb an-nizamul hukmi ghair islami jahiliyah. Sistem politik yang tidak Islam jahiliyah. Jadi apa saja jahiliyah itu? Komunisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, nasionalisme jahiliyah, demokrasi jahiliyah, parlemen jahiliyah, pilihan umum jahiliyah. Paham tak? Siapa yang nulis bukunya namanya? Bukunya namanya apa? Ma'alim fit Thariq. Ini yang selalu dibaca di kampus-kampus umum, kelompok-kelompok namanya tarbiyah. Barangkali yang hadir gak pernah ikutin, ada tulis tarbiyah barangkali. Tarbiyah, disitulah digembleng kader-kader militan yang nanti kemudian menjadi partai politik. Gak saya sebut namanya, cari sendiri. Gak usah sebut namanya, cari sendiri tahu. Yaitu dari tarbiyah semuanya itu. Ini yang ada di ITB, IPB, ITS, Undip, Riau, Nusa Riau, Lampung juga ada. Gajah Mada dikit, UI sedikit, Unpad sedikit. Yang paling banyak IPB dan ITB. Tarbiyah. Bahasa Arabnya terbatas. Liqa, tarbiyah, murabbi, akhi, ukhti, ikhwat, akhwat, abi, ummi. Matiqa, katibah, paling besarnya apa lagi? Anak. Afwan, hijrah, afwan. Kalau saya ngecek bahasa bener juga akan bisa mereka. Bisa apa? Cuma itu aja lah. Ini nanti yang menjadi tarbiyah itu bukunya satu. Dah. Tahun 65, 6 ulama besar Ikhwan Muslimun digantung oleh Jamal Nasir. Ulama besar. Ulama kecil udah banyak, ulama MWC banyak udah gantung.
Dan tertulis dalam sejarah negara Britania dalam PCMA. Ini ulama yang ustadznya, yang PB-nya. Saya foto Asmawi, saya Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tinsan digantung di Tahrir Square oleh Jamal Nasir tahun 65. Muncullah gerakan yang lebih radikal daripada Ikhwan, namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Apa idenya? Ideologinya apa? Prinsipnya, ajarannya. Tahrimu qira'atil kutub ghair kutubi amir jama'ah. Tahrimu khurujil mar'a minal bait lil amal aw lit ta'lim. Tahrimu qabdil ma'ash min al-hukumah. Tahrimu qada fil mahkamah. Tahrimu qira'atul jaraid wal majallat wal mansyurat wa istima' radio wa musyahadatul televizyon. Paham? Haram membaca kitab selain kalangan pemimpin jamaah. Haram perempuan keluar dari rumah baik sekolah maupun kerja. Haram terima gaji karena dari pemerintah tauhid. Haram berperkara di mahkamah, di pengadilan negara. Haram baca koran, majalah atau dengan radio atau televisi. Namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Takfiri di Indonesia antara lain Maman Abdurrahman radhiyallahu anhu. Yang sekarang sudah divonis mati, dan begitu vonis mati sujud, divonis mati sujud syukur pada Allah. Ini yang saya cari-cari, ini saya cari-cari Muhammad Rahman ini sudah divonis mati, begitu vonis mati sujud tasyakur, bersyukur pada Allah. Ini yang saya cari-cari, mati syahid. Ya sekarang tak keporos, genting, kembali. Dah. Ada lagi sempalannya Ikhwan Muslimun, HTI, Hizbut Tahrir. Namanya pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani, orang Palestina. Tadinya namanya Hizbut Tahrir Palestina, gerakan merebut kemerdekaan Palestina. Pendirinya mati, diganti oleh Dr. Abdul Qadim. Dr. Abdul Qadim wafat, diganti oleh Atta Abu Rusta. Sekarang pusat kantornya di London, Inggris, sama dengan Ahmadiyah. Jadi Inggris itu ada dua organ Islam besar di bawah Inggris, Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir. Di London pusatnya. Nah, itu tadi sudah berdiri gara-gara merdeka itu. Dan semualah kira-kira. Yang tadi itu, Hafidh Asad, Saddam Hussein, Irak. Sekutu Amerika ini melihat ini negara merdeka ini, Mesir, Sudan, Irak, Suriah, Aljazair, ini di belakangnya Soviet semua ini. Ini Soviet semua ini di belakangnya. Nah, maka cari boneka. Ada satu keluarga, kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, besan, ponakan, apalagi, ponakan, adik, sepupu, keluarga turunan Syekh Khalifah. Jumlahnya 200.000 orang. Nah, ini jadi negara Bahrain. Ada di satu keluarga, kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, besan, ponakan, adik, sepupu, namanya turunan Syekh Al-Thani, Qatar, 200.000. Ada di dua keluarga, turunan Syekh Jabir dan Syekh Sobah, 300.000, Kuwait. Ada di 7 dusun, 7 RW, Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Ainul Ras, Ajman, Sharjah. Itu 7 negara Emirat, penduduknya 700.000 waktu itu. Jadi, nih dengarkan. Jadi, kalau Mesir, Suriah, Sudan, Aljazair, Irak, Libya merdeka dengan semangat nasionalisme, sosialisme sekuler, kalau Bahrain, Kuwait, Emirat, Qatar bukan karena berjuang, bukan demi nasionalisme, tapi hadiah wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah min hadarati Amerika. Maka kesimpulannya di Timur Tengah sampai sekarang tidak ada aktivis Muslim militan yang nasionalis. Tidak ada aktivis nasionalis yang Islamnya tenanan, santri, nggak ada. Kalau nasionalis sekuler, kalau aktivis Islam ya nggak nasionalis. Di kita alhamdulillah, ayo bareng, alhamdulillah. Anda Muslim harus nasionalis. Ini orang NU ini, orang kategori Mas Ali. Anda Muslim harus nasionalis. Anda nasionalis harus beragama, Islam katakan.
agama dan nasionalisme sudah harmonis, tidak pernah dikontroversikan lagi berkat barokahnya ide besar, gagasan besar, ilham besar Habib Syed Asy'ari, yaitu barang bunyi hubbul waton, nasionalisme bagian dari iman. Di Timur Tengah ulama nu ngabejain kaos kieu teh daya hanya hasil di dunia ini. Maka muncul namanya Samuel Huntington, seorang ahli politik dari Amerika, tahun 97 menulis buku namanya The Clash of Civilization. Isinya apa? Kesimpulannya, setelah bubarnya Soviet, perang dingin habis, Amerika nggak punya musuh. Amerika nggak ada musuh, Soviet nggak ada yang seimbang ya. Maka akan terjadi identitas agama dan identitas budaya akan menjadi faktor perang saudara. Nanti sebentar lagi kata Samuel Huntington. Itu benar di Timur Tengah. Teori itu terbukti di mana? Di Indonesia tidak. Karena identitas budaya, identitas agama di Indonesia bukan faktor konflik. Leres deh. Jadi faktor perbedaan agama, perbedaan suku, jadi faktor konflik ente. Alhamdulillah. Berkat siapa? Apa gagasannya? Itulah kecerdasan beliau mengawinkan, mengintegralkan antara akidah dan akal, antara akidah dan politik nasional. Itulah puncaknya pemahaman Islam Nusantara. Imannya agama, hubbul watannya budaya. Paham deh? Belum lagi ancaman kezaliman internasional. Pertama, kezaliman politik. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB Amerika, Prancis, Inggris, Cina, dan Rusia mempunyai hak veto. Sidang Raya PBB 179 negara sepakat mengutuk Israel. Amerika satu hiji sorangan ada lagi senjata, ada lagi nyalira. Amerika nyalira tidak setuju dengan keputusan 170 batal keputusan. Zalim apa adil? Jadi PBB itu mau mengutuk Israel nggak bisa, selalu diveto oleh Amerika. Zalim apa adil? Kedua, kezaliman bisnis. Ya kalau Pak Mas neraka lebih jelas. Namanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Dikasih tahu begini. Kita punya minyak, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya timah, kita punya boksit, kita punya mining, kita punya emas. Tapi yang menentukan harganya bukan kita. Siapa yang menentukan harga minyak? Siapa menentukan harga nikel, timah, biji besi? Bukan kita. Kita la haula wala quwwata. Yang menentukan harga pasar bebas. Itu perwujudan dari kapitalisme gembong kapitalisme yang berpusat di Wall Street. Ini wujud dari pasar bebas. Di mana kalau di ASEAN adanya? Di Singapura. Itu Singapura kata Gus Dur, kalau semua kita orang Indonesia kencing semua di Singapura, bisa miring kata pulau itu. Saking kecilnya. Tapi di situ seluruh agen pasar bebas ada di sana. Agen insuran, agen perbankan nasional, agen semua di sana. Maka yang menentukan harga emas, minyak, batu bara, nikel, timah ada. Ini bukan Singapura, bukan negara Singapura, bukan kantor atau agen yang ada di Singapura. Kita nggak bisa menentukan harga itu semua. Paling kita bisa menentukan harga. Nah kalau di Tasmania, kalau di Banyumas, daerah Pak Marsudi, mendoan. Itu tempe yang asem tuh, itu kita bisa. Kita punya kita yang beri harga. Kalau di Tasmania, ya tempe goreng gitu. Kalau di Sidoarjo, tempatnya Kiai Mitanya di Surabaya ini, ya petis, terasi, itu kita yang punya, kita untuk harganya. Cireng.
punya kita dan kita nggak kasih harga. Tapi kalau minyak, emas, berlian, batu bara, nikel, biji besi, bukan kita yang menentukan harganya. Adil apa dolim? Itu yang kezaliman di bidang bisnis, GATT, General Agreement Tariff and Trading. Ketiga, kezaliman di bidang moneter. Nah, dulu negara itu pakai transaksi pakai emas. Nah, kalau beli barang harganya berapa? Setengah gram. Ini berapa? Oh, ini 2 gram. Gitu dulu gitu. Ini berapa? 5 gram ini harganya. Setelah itu sering konflik. Iya kalau negara itu punya emas, kalau enggak? Iya kalau negara itu punya emas, punya sumber emas. Nah kalau enggak, maka terjadi sering konflik antara negara yang punya emas dan yang tidak punya emas. Perjanjian, kesepakatan Britain tahun 60 sepakat bahwa tidak pakai emas, pakainya uang kertas. Tapi harusnya simpanan emas. Kertas 1 triliun, negara menerima uang 1 triliun, harus punya emas disimpan di bank senilai 1 triliun. Lama-lama bukan emas, harus punya simpanan dolar. Jadi kan Indonesia ini kalau mau menerbitkan uang 1 rupiah harus punya dolar senilai 1 triliun rupiah. Kalau nggak punya dolar, ya dipinjemin oleh IMF, oleh UB. Tapi jangan dipakai ya, disimpan saja. Tapi ada bunganya. Jangan dipakai ya, tapi ada. Sampai sekarang nyaur hutang bunganya saja belum selesai. Tiap tahun sekitar 80 triliun itu nyaur bunga waktu Pak Harto tuh, akhirnya Pak Harto itu. Bukan utang yang baru-baru untuk membangun, bukan. Itu utang yang dulu tuh. Dolar disimpan, jangan dipakai, tapi ada bunganya. Nah, betul, hanya ingin mempertahankan rupiah. Maka yang namanya dolar ila yaumil qiyamah tidak akan bangkrut. Yang memperkuat siapa? Oh enggak bangkrut. Saya, kita. Ketika ente belanja pakai Visa atau Master Shred, itu berarti memperkuat dolar. Jadi siapa yang perlu dolar? Siapa perlu dolar siapa? Ya anjingnya. Anjing cadayana. Siapa yang perlu dolar? Anjing cadayana. Ketika belanja pakai Visa Master Shred, itu 0,8 sen masuk Amerika. Berarti dolar ila yaumil qiyamah tidak akan bangkrut. Siapa yang memperkuat? Anjing sadayana. Itu termasuk Abdi juga. Abdi apa jisimpuring? Jisimpuring. Urang sadayana. Itu kezaliman di bidang moneter. Euro ingin menandingi, masih belum bisa. Sekarang Cina ingin menandingi dengan yuan, masih belum. Tapi mau mencoba Cina mau melawan dolar, tapi masih belum selesai. Nah, terakhir kezaliman di bidang pendidikan. Yang namanya ilmu itu harus referensinya Eropa atau Amerika. Tidak mungkin ada ilmu yang diajarkan di Unpad, Gajah Mada, UI, mana IPB, ITB atau mana UNER yang referensinya Qala Imam Al-Ghazali, Qala Imam Ibnu Sina, Qala Imam Al-Farabi, Al-Kindi, Hasbi Haytham, Jabir bin Hayyan, Ahmad bin Majid. Gak mungkin. Yang namanya ilmu itu harus Amerika. Kalau dari bukan Amerika, bukan ilmu. Zalim apa benar deh? Makanya alhamdulillah di kita ada IAIN, ada UIN, itu pertahankan itu tuh. Nah, kewajiban kita NU bagaimana mempertahankan itu. Harus bangga dengan Ibnu Sina, harus bangga dengan pertama kali menciptakan navigasi kompas pandau Ahmad bin Majid, harus bangga menciptakan dokter pertama yang memiliki penyakit cacar Abu Bakar Ar-Razi, harus bangga dengan optiker pertama kali yang menciptakan kacamata Hasan Ibn Haytham, harus bangga dengan orang pertama kali mempelajari ruang angkasa Ibnul Hawqal, harus bangga dengan orang pertama kali menciptakan matematik aljabar Jabir bin Hayyan, harus bangga dengan orang pertama kali menciptakan map bumi Abdullah Al-Idrisi, harus bangga dengan Al-Farabi, orang pertama kali menciptakan alat musik organ, dan seterusnya dan harus bangga. Mari kita dengungkan di sekolah tinggi harus tinggal di Cipasung dah. Tapi masuknya tiap hari apa? Seminggu 2 kali ya? Masuknya tiap hari, kuliahnya Pak? Tiap hari, bukan cuma 1 bulan. Biasanya kalau itu cuma 1, terus dosennya sering sakit, dia sering bolos.
Mari, ini kezaliman ilmu pengetahuan harus dilawan. Saya punya anak nomor 3. Suaminya adiknya Mas Faisal, dokter spesialis suaminya. S2 dari International Islamic di Malaysia, S3 di UI. Saya waktu itu jadi ketua majelis wali amanah UI, mengajukan disertasi judulnya psikologi Islam, ilmu jiwa Islam, ditolak. Alasannya Islam tidak punya psikologi. Akhirnya lari IAIN, UIN, sekarang promotornya Azwadi Azra. Insya Allah sebentar lagi selesai. Luar biasa yang ditulis oleh dia, saya malam anak, dan nanti kalau jadi baca. Dia menyalahkan psikolog Yahudi Abraham Maslow dengan Imam Ghazali dalam teori intuisi. Intuisi yang merupakan media, wadah untuk kedatangan khawatir ideologi. Ideologi ada 4 macam: khawatir ilahiyah, malakutiyah, nafsaniyah, dan syaitoniyah. Walhasil Maslow salah yang bernama Ghazali. Itu nanti kitabnya itu. Nah, sudah wawancara dengan Pak Habibie, dengan Pak Yusuf Kala, diwawancarai. Anak saya wawancara begini, 1 jam dengan Pak Habibie. Apa aja tanya apa? Nanti dia simpulkan, kok orang ini ketika menjawab pertanyaan saya ini sekian persen pakai akal, sekian persen pakai emosi. Anak saya bisa tahu gitu. Wawancara dengan Pak Yusuf Kala, oh orang ini saya wawancara menjawabnya sekian menit pakainya akal, logika, sekian menit pakainya emosi, sekian menit pakainya khayal atau imajinasi. Itu bisa itu nanti. Nanti menjadi insya Allah mudah-mudahan selesai. Setengah tahun lagi selesai. Namanya Rehab, sudah punya anak 2 sudah. Insya Allah kata Azwadi Azra, kalau lulus nanti akan saya terbitkan dan akan saya jadikan buku wajib di psikologi, fakultas psikologi di UIN, insyaallah. Ini kezaliman moneter, kezaliman politik, kezaliman dolar, ekonomi perdagangan, kezaliman ilmu harus kita lawan. Yang bisa melawan siapa? Tidak bisa kalau hanya NU sebagai jam'iyah ijtimaiyah. Yang bisa melawan harus kebijakan, harus yang punya kebijakan. Yang punya kebijakan adalah harus pemerintah. Maka harus jadi wakil presiden. Mau bela Palestina, mau bela Palestina. Saya kami bangun di PBB bela Palestina. Ini siapa yang dengar? Kamu siapa? Tapi kalau bicara presiden, wakil presiden baru masuk dalam buku agenda cara resmi PBB. Indonesia bersikap anti Israel dan gimana tertulis. Mau bela Rohingya di Myanmar, saya gitu dengan sekjen ini atas nama NU dengan Miftah, nggak didengar. Tapi bicara Jokowi atau siapa atau atas negara Indonesia menjadi catatan pendapat Indonesia tentang Rohingya gini-gini. Nah kalau yang ngomong NU yang nggak ada apa-apanya. Kita ini hanya pengawal konstitusi, pengawal civil society, pengawal pilar bangsa agar utuh solid kita ini. Adapun yang eksekutornya, pelaksananya sahibul qaror, bukan hanya sahibul hak. Maka sudah waktunya kita ini sahibul hak wa sahibul qaror. Yang saya singgung Kiai dari Tasikmalaya, Zainul Muswa dari mana? Sukamana ya? Sukamana disembelih oleh Jepang, di Ancol sebelahnya, karena tidak mau setor beras kepada Jepang. Sukamana dari sini berapa kilo? Zainul Mustafa. Coba. Yang korban Kiai, yang berkorban santri, yang enak tuh malah yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu konglomerat. Tahu-tahu uangnya 15 miliar dolar, 19 miliar dolar, yang nggak pernah korban. Yang korban kita-kitaan, kita nggak punya apa-apa. Ada penguasa, ada pengusaha yang mengelola tanah 5.500.000 hektar. Ada yang 1 jengkal aja nggak punya tanah. Solikin, Jumadi, Zulkifli, Adrais, Tenangan, Mat Yunus, madrasah. Jadi ada yang uangnya di orang kaya nomor 1 15 miliar dolar, orang kaya nomor 2 9 miliar dolar. Zulkifli, Adrais, Masya Allah, mau utang bank aja nggak bisa, gemeter. Padahal kita ikut pasar bebas. Artinya apa? Silahkan bersaing, Zulkifli, Adrais, Solikin bersaing dengan Podomoro, dengan Sinar Emas, dengan Albuan, yang ketahanan dong. Di
Di sana malah ditawarin, pinjam uang nggak? Pokoknya ada di uang. Kalau mau merat, tahu Daud Solikin. Waduh, ribetnya mau utang bank. Ini harus ada afirmasi keberpihakan dari pemerintah. Ini bisa terjadi afirmasi atau keberpihakan kalau kalau kita sohibul qara. Kita sohibul qara kalau kita menjadi wakil presiden. Langsung sudah paham? Paham betul? Paham tuh?